Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 83, Beraninya Kau. Para tamu saling memandang ketika rahasia itu terungkap. Apa yang sebenarnya terjadi? Para tamu ragu. Keluargamu memiliki sepasang putri kembar. Namun, mereka tahu bahwa ada yang tidak beres dengan putri tertua baru-baru ini. Namun, keluargamu menolak untuk mengakui kebenarannya. Tidak, apa yang terjadi di pesta itu membenarkan rumor tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Mukiki tiba-tiba muncul dengan laporan itu? Biar ku ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Mukiki melangkah ke atas panggung. Ia mengambil laporan dari para tamu dan menghadap ke arah kerumunan. Laporan ini menegaskan bahwa kertas ujianku ditukar dengan kertas ujian Mutang Sui. Selain itu, Mutang Sui bahkan menyalin tulisan tanganku untuk membingungkan kerumunan. Kau berbohong, teriak Mutang Sui histeris. Benarkah? Mutang Sui, aku tidak akan pernah memberimu kesempatan untuk bertahan hidup kali ini. Aku sudah mengirim laporan asli dan kertas ujian ke Kementerian Pendidikan. Mereka pasti akan memberiku penjelasan. Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang yang jarang mendapat peringkat 30 secara nasional tiba-tiba mendapat peringkat ketiga? Beraninya kau. Lagi pula, kamu tidak pernah menyukai mata pelajaran sains. Itulah sebabnya kamu selalu lemah dalam mata pelajaran itu. Bagaimana mungkin kamu tiba-tiba mendapat nilai sempurna saat ujian masuk perguruan tinggi? Mukiki berbicara dengan keras. Suaranya serak dan gemetar. Itu karena dia sedang mengendalikan amarah yang dalam di hatinya. Penjaga, penjaga. Papamu menyadari ada yang tidak beres sekarang. Dia segera meminta seseorang untuk menyingkirkan Mukiki. Namun, Mukiki tertawa terbahak-bahak. Dia menoleh ke papamu dan berkata, "Tuanmu, tenang saja. Tunggu giliranmu. Aku akan membalas dendam atas semua kesalahan yang telah kau lakukan padaku. Jangan berpikir untuk mengusirku. Jika kau melakukannya, aku tidak akan peduli lagi dengan semua hal. Aku akan memberitahu semua orang tentang apa yang terjadi pada nenek. Aku akan memberitahu semua orang tentang ini. Jangan salahkan aku kalau begitu." Mukiki kini dipenuhi kebencian yang mendalam. Semua kata-katanya bagaikan pisau tajam yang diarahkan pada orang-orang yang dibencinya. Dia tidak peduli lagi. Jika keadaan menjadi lebih buruk, dia akan mengungkapkan semuanya. Dia akan memberitahu semua orang apa yang sebenarnya terjadi. Papamu menatap Mukiki dengan kaget namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang mari kita kembali ke Mutang Sui. Dia menukar kertas ujiannya dengan milikku. Dia mencuri hidupku. Bagaimana mungkin dia masih menerima hadiah orang lain di sini? Kamu pikir kamu bisa membuktikan aku bersalah hanya dengan laporan itu? Mana buktinya? Ujian masuk perguruan tinggi adalah ujian yang ketat. Mukiki, apakah kamu pikir menyontek itu sangat mudah? Mutang Sui berdiri di samping mamamu dan berteriak histeris. Ia bukan lagi putri yang lembut seperti yang terlihat sebelumnya. Dia tampak seperti badut di sirkus sekarang. Apakah Anda dan Nyonyamu kenal dengan Guru Yuan dari ruang ujian 12 dan Guru Deng dari ruang ujian 16? Omong kosong. Aku tidak kenal guru manapun dari sekolah Sweer, mamamu membantahnya. Beraninya kau mengarang cerita di sini padahal kau tidak bisa mengalahkan adik perempuanmu dalam ujian. Sungguh memalukan. Oh, kamu tidak mengenal mereka. Sangat mengenal mereka. Mukiki tersenyum dan berkata kepada pelayan di hotel, bisakah kamu menyalakan layar besarnya? Aku tidak sabar. Seng Xiao menyiapkan segalanya untuknya. Jadi, pihak hotel memberikan kerja sama penuh kepada Mukiki. Mereka segera menyalakan layar besar. Mereka memutar video yang telah disiapkan Seng Xiao untuk mereka. Mutang Sui, Nyonyamu, aku memberimu kesempatan terakhir sekarang. Apakah kau akan mengakuinya? Apakah kau menyuap pengawas dan menukar kertas ujianku? Merupakan rasa malu terbesar bagiku untuk memiliki kamu sebagai putriku. Nyonyamu memeluk Mutang Sui dan mencibir pada Mukiki. Baiklah. Mukiki menganggukkan kepalanya. Dia tidak berencana memberi mereka kesempatan lagi. Dia meminta pelayan untuk langsung memutar videonya. Tak lama kemudian, sebuah bayangan muncul di layar lebar. Sosok itu adalah salah satu pengawas, sang ayah yang baik. Ia merekam video dirinya sendiri saat mengatakan kebenaran. Nyonyamu menghubungi saya beberapa kali. Ia berjanji memberi saya $1 juta, tetapi saya pikir itu terlalu berisiko. Jadi, saya menolaknya. Setelah itu, ia membujuk saya dengan merujuk pada penyakit putri saya. Ia berjanji memberi saya $3 juta. Karena itu, saya berjanji untuk melakukan apa yang dikatakannya. Saya bahkan bersekongkol dengan guru lain dari ruang ujian yang sama. Saya berjanji membayarnya $500.000. Kami bertukar kertas ujian Mukiki dan Mutang Sui.
Kami pikir itu sudah selesai asalkan Mu Tang Sui mendapat hasil yang lebih baik daripada Mu Qi. Tapi, kami tidak pernah menyangka Mu Qi bisa mendapat tempat ketiga dalam ujian. Aku tahu akan tiba saatnya seperti ini ketika hasilnya diumumkan. Guru dalam video itu tampak menyedihkan dan menyedihkan. Dia. Namun, Mu Tang Sui masih memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang hal itu. Apakah kamu pikir kamu bisa diterima di Universitas Sengting setelah menyuap guru dan memfitnahku? Kakak, sekarang sudah terlambat. Aku sudah menerima surat penerimaan. Saya sudah lapor ke polisi. Itu bukan fitnah, tentu saja. Polisi sekarang sudah mendapatkan bukti, cek, dan semua yang terpikirkan. Anda tidak bisa melakukan apapun yang Anda inginkan dengan gegabah. Apakah kamu pikir kamu bisa membuatku takut jika kamu berbicara seperti itu? Mu Tang Sui tampak kuat di hadapan Mu Qi. Dia sama sekali tidak takut. Kurasa akulah yang harus membuat laporan polisi. Mu Tang Sui tampak tenang. Dia sama sekali tidak takut. Namun, Mu Qi tidak akan pernah mengakui kekalahannya terhadap Mu Tang Sui. Papamu akhirnya berbicara, cukup. Sudah selesai. Mu Qi, hanya itu yang bisa kamu lakukan. Kamu merusak pesta yang menyenangkan. Sungguh memalukan. Papamu mengira Mu Qi hanya bercanda. Itu semua hanya candaan. Mu Qi tidak sanggup kehilangan. Mu Tang Sui tampak jauh lebih percaya diri saat menyadari bahwa ayahnya ada di pihaknya. Kakak, sudah selesai. Pergilah sekarang. Mu Qi, lebih baik kamu pergi sekarang sebelum ayahmu meminta pertanggungjawabanmu atas kekacauan yang kamu buat. Keluargamu benar-benar unik. Beraninya mereka menyangkal kebenaran seperti itu ketika semuanya sudah terpampang di hadapan mereka. Mu Qi tidak dapat mempercayai mereka. Tak lama kemudian, polisi datang. Mereka langsung masuk ke hotel. Kemudian, mereka bertanya kepada orang banyak, siapa Nyonya Su Ziqing. Ekspresi wajah mamamu berubah drastis. Tuan, dia ada di sini. Mu Qi menunjuk Nyonya Mu dan berkata kepada polisi. Kamu dicurigai melakukan penyuapan. Kami butuh kamu di kantor polisi. Polisi segera mengeluarkan borgol dan memasangnya pada mamamu. Namun, mamamu meraih papamu dan berkata, sayang, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa mereka ingin memborgolku? Jangan bertindak gegabah. Kalau tidak, kamu juga akan didakwa menghalangi pelayanan publik, kata polisi bertubuh pendek itu tegas kepada mamamu. Polisi bahkan memerintahkan bawahannya di belakangnya untuk pergi dan membawanya. Sayang, selamatkan aku, kamu. Mu Tang Sui dan Mu Qi, kalian juga harus pergi ke kantor polisi untuk membantu penyelidikan. Polisi membawa Nyonya Mu bersama mereka. Sebelum itu, polisi mengatakan sesuatu kepada Mu Qi, jangan khawatir, nak. Kami semua akan membantumu memperjuangkan keadilan yang kau inginkan. Terima kasih, polisi, kata Mu Qi kepada polisi sambil menangis. Kalau urusanmu sudah selesai di sini, ayo kita ke kantor polisi, polisi mengingatkan Mu Qi. Mu Tang Sui masih menyangkal fakta itu sekarang. Mu Qi, betapa jahatnya kamu. Kamu bahkan menyuap polisi untuk melukai adik perempuanmu.